Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel menyingkap fakta lain yang mencekam sekaligus mengancam Amerika Serikat, AS, sendiri. Perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran memunculkan kekhawatiran akan terkurasnya sumber daya militer Washington. Berbagai sistem pertahanan udara, kapal perang, hingga ribuan amunisi dikerahkan ke Timur Tengah sejak akhir tahun lalu untuk memberikan tekanan militer ke Teheran. Menurut laporan The Wall Street Journal, kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa kesiapan AS menghadapi potensi konflik besar dengan Cina justru melemah. Pada 2024, unit pertahanan udara AS yang ditempatkan di Jepang mendapat perintah mendesak untuk dipindahkan ke Timur Tengah. Mereka diminta membantu menghadapi ancaman rudal balistik dari Iran dan kelompok proksi yang bersekutu dengannya. Ini menjadi pertama kalinya baterai rudal Patriot dipindahkan dari Komando Indo-Pasifik AS ke Timur Tengah. Sistem itu bertahan di kawasan tersebut selama 5 bulan. Pada tahun berikutnya, lebih banyak baterai Patriot dan ratusan tentara kembali dikirim. Sebanyak 73 penerbangan pesawat militer C-17 mengangkut pasukan dan peralatan. Personel dari Korea Selatan dan Jepang, yang biasanya berlatih menghadapi Cina dan Korea Utara, bahkan sempat ditempatkan di Qatar pada Juni. Di sana mereka menembakkan pencegat secara berulang untuk menghadapi serangan rudal dan drone. Operasi itu disebut sebagai pertempuran Patriot terbesar dalam sejarah militer AS. Pasukan tersebut baru kembali ke Asia pada akhir Oktober. Ketika konflik dengan Iran meningkat, kekuatan militer AS juga dikerahkan secara besar-besaran. Dalam 100 jam pertama perang, militer AS menembakkan lebih dari 2.000 amunisi ke hampir sebanyak itu target, menurut Komando Pusat AS, CENCOM. Selain bom yang relatif mudah diganti, pasukan AS juga menggunakan rudal berteknologi tinggi yang stoknya terbatas. Kapal perusak Angkatan Laut AS bahkan menembakkan salvo rudal Tomahawk yang mampu menghantam target lebih dari 1.600 km jauhnya. Meski Iran menjadi musuh yang sedang dihadapi saat ini, para pejabat militer AS menilai Cina merupakan tantangan yang jauh lebih besar. Peneliti senior di Center for Strategic and International Studies, Tom Karako, menilai penggunaan rudal jarak jauh di Timur Tengah bisa berdampak pada kesiapan AS di Asia. Sudah menjadi pola berulang bahwa CENCOM menggunakan rudal jarak jauh yang sebenarnya akan dibutuhkan Indo-PACOM pada saat krisis, kata Karako. Ia menegaskan bahwa persediaan amunisi AS sebenarnya cukup untuk mengalahkan Iran. Namun, masalahnya adalah dampaknya terhadap upaya menahan kekuatan Cina. Kami punya cukup amunisi untuk mengalahkan Iran. Masalahnya adalah bagaimana hal itu mulai menggerus kebutuhan kita untuk menangkal Cina, ujarnya. Cina sendiri dianggap sebagai rival yang jauh lebih tangguh. Negara itu memiliki salah satu arsenal rudal terbesar di dunia, armada laut besar, serta kapasitas industri yang sangat kuat. Beijing juga berambisi menguasai Taiwan dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mencapainya. Jika Cina melancarkan invasi dan AS memutuskan untuk bertempur, militer Amerika akan membutuhkan jumlah amunisi yang sangat besar untuk menyerang kapal-kapal Cina di Selat Taiwan serta menghadapi rentetan serangan rudal Beijing. Kemampuan Cina itu satu tingkat magnitudo lebih menantang dibandingkan Iran. Bayangkan semua yang dimiliki Iran pada level bawah, ditambah jumlah senjata kelas atas yang jauh lebih besar yang membutuhkan sistem pertahanan udara lebih kuat untuk mengalahkannya. Persediaan senjata AS sebenarnya sudah menyusut sejak perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah.